wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Fa insyaallah taala sebagaimana biasa kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sampai ke hadis yang ke-252. Qala rahimahullah wa an Abi Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Bashir bin Sa'ad ya Rasulullah amarana Allahu an nusalli alaik fa kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kepada kami semua untuk berselawat atasmu. Terus bagaimana cara berselawat kepadamu ya Rasulullah? Fasakat. Lalu Rasulullah SAW terdiam sejenak. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama alimtum. Itu sampai innaka Hamidum Majid. Adapun bagaimana cara salam sebagaimana yang kalian ketahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wazad Ibnu Khuzaimah ditambahkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, ada tambahan riwayatnya, fa kaifa nusalli alaik idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Bagaimana cara bersalawat atasmu ya Rasulullah ketika kami sedang salat di dalam salat kami, yaitu bagaimana mengucapkan salawat atasmu ketika kami sedang sholat. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di Sahih Muslim dan di Sunan Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Khuzaimah. Di situ sahabat berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya Allah memerintahkan kami untuk bersalawat atasmu, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam kepadanya. Bagaimana cara bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Rasulullah SAW diam sejenak, terdiam. Ya, sampai-sampai disebutkan bahwasanya para sahabat itu khawatir. Ya, kenapa Rasulullah SAW diam? Khawatir jangan sampai ini pertanyaan yang salah. Ya, pertanyaan yang salah. Ternyata di riwayat Tabrani Rasulullah SAW terdiam karena menunggu wahyu. Fasakat hatta ja'ahul wahyu. Rasulullah SAW terdiam sampai datang wahyu. Coba lihat. Ini Rasulullah SAW aja tidak mau sembarangan buat salawatan, enggak.
nunggu diem sampai datang wahyu. Ya, artinya apa? Artinya sholawat dan segala macam zikir-zikir yang ada di dalam sholat itu bukan karangan Nabi, bukan, tapi itu wahyu dari Allah SWT. Rasulullah tidak mau sembarangan buat gitu loh. Jadi tidak merekayasa dari diri Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah tidak tahu, ya Rasulullah diam sejenak sampai datang wahyu. Kemudian datang malaikat Jibril ngasih tahu seperti ini loh cara bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya apa tadi yang telah kita baca. Ya, walaupun ada berbagai macam jenis atau namanya lafaz-lafaz sholawat. Yang penting riwayatnya sahih dari Rasulullah SAW, sama seperti macam-macam doa istiftah, ya kan? Banyak sekali kan macam-macamnya. Nah, yang penting dia riwayatnya sahih dari Rasulullah SAW, ya, maka itu boleh diamalkan. Yang tidak boleh yang tidak ada riwayatnya. Yang tidak boleh yang tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW, atau riwayatnya ada tapi dhaif. Nah, yang penting riwayatnya yang sahih dari Rasulullah SAW, maka boleh diamalkan. Ya kan, banyak sekali doa istiftah. Ada juga beberapa macam cara bersolawat atas Nabi, yang penting sahih. Sama seperti kalau sahih berarti ya dari Allah SWT. Sama seperti ketika seorang membaca Al-Quran, itu kan ada beberapa bacaan. Ada beberapa bacaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun di Indonesia itu relatif sama pakai riwayat Hafs an Asim yang seperti kita dapati umumnya keumuman kaum muslimin di Indonesia. Nanti kalau kita jalan-jalan ke Sudan, itu bukan Hafs an Asim lagi, tapi qiraah Abu Amr, ya, riwayat Ad-Duri. Nanti kalau kita jalan-jalan ke Maroko, ada lagi bacaannya, bacaan Wars An-Nafi. Kalau kita jalan-jalan ke Aljazair, nah ini yang mana yang benar? Semuanya benar, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah berfirman, dan tidak ada yang berbeda, tidak ada yang maksudnya berbeda di sini berbeda makna dan kontroversial atau kontradiksi. Ya, semuanya saling menguatkan satu sama lainnya. Sama seperti ini, riwayat-riwayat dalam bacaan tasyahud tidak ada yang kontradiksi, maknanya bertentangan satu sama lainnya, nggak ada. Kenapa? Karena datangnya dari Allah SWT. Allah berfirman, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya itu datang dari Allah, maka datang dari selain Allah, maka kalian akan melihat kontradiksi, pertentangan satu sama lain yang banyak. Makanya kalau kita lihat di dalam agama lain, ya, itu kitab-kitab satu sama lainnya di dalam itu kontradiksi, ya, bertentangan. Kenapa? Karena sudah bukan lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tradisi menulis dan menghafal itu cuman Allah jadikan keistimewaan umat ini, ya kan? Kalau kitab-kitab sebelumnya kan itu ditulis itu kan sekian ratus tahun baru ditulis. Nah, kalau Al-Quran dan hadis semenjak dari zaman Nabi itu sudah ditulis. Semenjak dari zaman Nabi sudah, makanya ada juru tulis wahyu seperti Zaid bin Thabit, seperti Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya. Banyak sahabat Nabi yang memang juru tulis wahyu, seperti itu. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah SWT, yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini,
Perkataan sahabat Nabi, amarana an nusalli alaik, kami diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat atasmu. Dari lafaz ini sebagian ulama berdalil bahwasanya salawat itu Allah wajibkan. Ya, kenapa? Karena ada keterangan amarona, artinya Allah perintahkan. Ya, dan hukum asal dari perintah itu adalah wajib. Ya, hukum asalnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Qulu", ucapkanlah. Perintah dari Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Kemudian yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa yang ditanya itu bagaimana mengucapkan salawat, bukan hukumnya. Mereka paham bahwasanya hukumnya itu adalah perintah. Perintah dalam bahasa Arab, hukum asalnya itu adalah hal yang Allah SWT wajibkan. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya adalah kemuliaan Rasulullah SAW, di antaranya dengan kita berselawat atas Nabi. Berselawat atas Nabi itu artinya kita mendoakan Nabi kita Muhammad SAW. Kita mendoakan Nabi Muhammad SAW, itu kan doa. Selawat itu doa. Allahumma sholli ala Muhammad, itu doa. Ya Allah, sama seperti kita berdoa Allahumma Rabbi firli, Allahumma Rabbi firli, itu kurang lebih sama. Kalau Allahumma kita bertawasul dengan nama Allah Labdul Jalalah, Allah. Ya, artinya sama dengan Allahumma sama dengan ya Allah. Ya. Rabbi firli artinya ya Rabb, wahai Tuhan kami. Itu bertawasul kita dengan nama Allah, dengan rububiyah Allah. Ya Allah yang Maha Pencipta, ya Allah yang Maha memberikan rezeki, ya Allah yang Maha melindungi hambanya, ya Allah yang Maha pengasih dan penyayang. Ini kalau Rabb. Kalau ya Allah atau Allahumma, ya Allah yang berhak diibadahi satu-satunya, yang berhak disembah. Nah ini sama seperti kita Rabbi firli wali walidaya, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, ya kan, dan sayangilah mereka. Ini sama dengan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, ya kan, ya Allah pujilah, angkatlah, muliakanlah Nabi kami Muhammad SAW di khalayak malaikat muqarrabin. Itu salawat dari hamba kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, kira-kira keumuman kaum muslimin memahaminya seperti itu atau tidak? Apa arti salawat? Kira-kira yang saya ingin tahu, keumuman kaum muslimin itu memahami salawat atas Nabi itu apa maknanya? Hah? Mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Keumuman kaum muslimin itu kan makna yang benar. Kita berdoa kepada Allah agar Nabi Muhammad SAW diberikan derajat yang tinggi, dimuliakan, dipuji. Semoga Allah memujinya di sisi malaikat muqarrabin. Nah, itu kan makna yang benar. Nah, keumuman kaum muslimin itu memahaminya apa? Penghormatan kita kepada Nabi. Ya, bahkan sebagian memahami semacam permohonan salawat, permohonan apa? Syafaat kepada Nabi. Padahal salawat itu adalah doa kita kepada Allah. Ya kan? Doa kita kepada Allah untuk agar Allah mengangkat derajat Nabi kita di sisinya, di sisi malaikat muqarrabin. Ya, jadi Allah SWT memiliki namanya malaikat muqarrabin. Ini malaikat muqarrabin, malaikat itu kan semuanya mulia. Ya kan? Malaikat itu banyak sekali.
Nah, ada malaikat itu yang tertinggi derajatnya. Ya, ada yang malaikat yang tertinggi derajatnya yaitu malaikat pemanggul arsy-Nya Allah SWT. Pemanggul arsy-Nya Allah SWT. Sebagai ulama memasukkan diantaranya itu malaikat Jibril, ada yang mengatakan malaikat Mikail. Intinya malaikat-malaikat yang sangat istimewa di sisi Allah SWT. Malaikat-malaikat yang terdekat derajatnya, ya ketinggiannya di sisi Allah SWT. Nah ini tatkala Allah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, artinya Allah memuji, Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW di kalangan malaikat muqarrabin. Nah ini adalah hak Nabi kita Muhammad SAW, ya. Jadi dan itu dalam banyak kesempatan, di dalam misalnya ketika kita mendengar nama Rasulullah disebut, ketika selesai azan, ya kita mengucapkan sholawat atas Nabi, ketika sedang sholat. Jadi banyak momen-momen tertentu kita mengucapkan sholawat. Mengucapkan sholawat artinya minta kepada Allah agar Allah SWT memuji Nabi kita, memuliakan Nabi kita, mengangkat derajat Nabi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah ini sholawat dari hamba, ya, untuk Rasulullah SAW, artinya doa kita kepada Allah agar memuliakan, mengangkat. Nabi kita sudah mulia, Nabi kita sudah terpuji, tapi dengan bertambahnya itu semakin spesial, ya kan? Dengan bertambahnya, makanya Nabi Muhammad SAW itu bangga dengan banyaknya umatnya kelak nanti di hari kiamat. Ya, seperti itu. Juga ada derajat yang tinggi. Nabi, seluruh nabi kan sudah jelas masuk surga. Nah, cuman derajatnya nanti di surga itu kan beda-beda, nggak sama. Ya, bahkan Nabi bangga sekali dengan mendapatkan maqaman mahmudah. Ya, maqaman mahmudah yang setiap kita bacakan, doakan, ya, kepada Allah SWT untuk Nabi Muhammad setelah selesai azan. Allahumma rabbad da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Wasilah itu derajat yang tertinggi di sorga, tidak ada yang berhak mendapatkannya kecuali aku. Jadi kita nggak boleh minta wasilah, ya Allah berikan kepadaku wasilah, nggak boleh. Itu cuma hak Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang lain nggak dapat. Yang berhak mendapatkan derajat tertinggi di sorga itu Nabi Muhammad, namanya wasilah. Ya, kemudian apa? Wa ba'athu maqaman mahmuda. Ya Allah, angkatlah derajat Nabi kami, bangkitkanlah dia pada maqam mahmud. Ya, maqam mahmud itu apa? Itu syafaat yang terbesar yang Nabi Muhammad SAW mohonkan kepada Allah agar manusia diadili dengan seadil-adilnya ketika itu. Ya kan, nunggu lama, sekian lama di padang mahsyar, tidak ada pengadilan dari Allah. Nah ini yang berhak mendapatkannya cuma Nabi. Momen doa Nabi Muhammad SAW kepada Allah, ya, meminta syafaat Nabi kepada Allah SWT, lalu Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk memberikan syafaat ketika itu. Ya, nah ini apa? Untuk memuliakan derajat Nabi. Seluruh Nabi nggak bisa. Nabi Adam nggak sanggup, Nabi Nuh tidak sanggup, Nabi Ibrahim tidak sanggup, Nabi Musa tidak sanggup, Nabi Isa tidak sanggup. Ya. Kemudian Nabi Isa arahkan ke Nabi Muhammad. Kata Nabi, analah, akulah orangnya yang berhak memohonkan syafaat di hari ini, di detik ini. Ya, lalu Rasulullah SAW tersungkur sujud, memuja dan memuji Allah SWT sekian lama. Wallahu alam berapa lama? Lama sekali. Itu Allah kasih ilham Nabi Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW, dengan berbagai macam puji-pujian terhadap asma dan sifat Allah, yang kata Nabi, lam aqdil yaum, yang hari ini nih aku belum tahu. Ya, artinya belum dapat ilmunya. Nanti ketika itu baru Allah kasih ilham. Oh, ternyata ada nama yang seperti ini, ada sifat yang seperti ini, ada puji-pujian yang seperti ini. Kemudian baru Allah SWT izinkan Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Ya, kemudian
Jadi salawat dari kita, salawat dari malaikat ya untuk Nabi Muhammad SAW artinya doa kita kepada Allah SWT ya agar Nabi kita Muhammad SAW dipuji oleh Allah SWT, diangkat derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis disebutkan faman shalla alaihi marratan wahidah sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat untukku sekali, Allah akan bersalawat untuk dia 10 kali. Ya, 10 kali. Nah, ini jadi anjuran untuk bersalawat atas Nabi terutama di hari Jumat. Terutama di hari Jumat. Ya, kita bersalawat atas Nabi. Jadi ini salah satu sebab ya yang tidak bisa didapatkan pada umat-umat sebelumnya. Salah satu sebab ketinggian derajat Nabi kita Muhammad SAW itu dikarenakan salawat umatnya untuknya. Artinya doa umatnya setiap kita baca salawat, Allahumma sholli ala, ya Allah, ya berselawatlah atas Nabi kami Muhammad SAW, ya Allah pujilah Nabi kami SAW, ya Allah angkatlah derajatnya, tinggilah. Itu setiap kaum muslimin. Coba berapa miliar kaum muslimin dari masa ke masa seperti itu. Setiap dengar hadis Nabi pasti berselawat. Ya, itu kita permohonan doa kita kepada Allah SWT agar ditinggikan derajat Nabi kita Muhammad SAW. Terus, yang gimana nggak lama semakin tinggi. Makanya di sorga, di akhirat derajat Nabi kita paling tinggi. Terus-terusan seperti itu. Ya, terus-terusan seperti itu. Ya. Nah, tapi nabi-nabi yang lain pun terangkat derajatnya oleh umat Nabi Muhammad. Kita sebutkan Nabi Isa alaihissalam atau sallallahu alaihi salatu wassalam. Ya, artinya Nabi Musa kan ada anjuran darinya, anjuran juga. Tapi kan yang paling banyak kita jumpai hadis. Tapi ini umat Nabi Muhammad SAW ini umat yang berkah. Bukan cuma nabinya saja yang didoain. Ya, tapi Nabi Musa, Nabi Isa kita kan sebutkan alaihissalam, ya kan? Atau alaihi salatu wassalam, ya kan? Nah, ini enggak pelit kita cuman mendoakan untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi nabi-nabi sebelumnya itu nabi-nabi kita juga, ya kan? Kita juga bersolawat dan salam atasnya. Walaupun yang paling sering kita bersolawat atas Nabi Muhammad SAW, ya kan? Paling sering, terutama kan ada bahkan zikir pagi sorenya mengucapkan solawat atas Nabi. Setiap sholat mengucapkan sholawat atas Nabi. Ya, di hari Jumat dianjurkan memperbanyak sholawat atas Nabi. Jadi umat Nabi Muhammad SAW itu mengucapkan berdoa, ya, mengucapkan sholawat, berdoa kepada Allah agar berselawat atas Nabi. Berdoa juga kepada Allah agar Allah SWT bersalawat atas nabi-nabi, salawat dan salam atas nabi-nabi yang sebelumnya. Ini berkahnya umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang berikutnya, salawat atas Nabi, ya, terutama di dalam sholat, yaitu di duduk tasyahud, itu berbagai macam riwayat yang datang, ya. Dan ulama sepakat boleh seorang muslim membaca apa yang termudah baginya. Mana yang dia mudah? Ya. Ini. Jadi dia pilih yang A, yang B, silakan. Ya, yang A, yang B, tapi jangan dia gabung sekaligus. Mentang-mentang hafal 5, dia baca semuanya 5. Ya kan? Enggak, satu aja. Tapi boleh pilih. Misalnya di sholat zuhur dia baca sholawat Ibnu Mas'ud, di sholat asar dia baca sholawat Bashir bin Sa'ad, seperti itu. Ada sholat yang diriwayatkan sahabat masing-masing seperti itu. Nah, ini kalau itu ideal supaya kita sama seperti ketika kita baca doa iftitah kan macam-macam. Lebih banyak lagi kan doa iftitah. Kadang-kadang baca yang ini silakan, yang ini silakan. Supaya apa? Kata ulama, kalau kita baca dengan satu gaya saja,
itu seringkali kita nggak sadar, tahu-tahu sudah, kok sudah sampai sini, iya kan? Tadi apa kita? Nah ini sama seperti kita kalau kita baca surat, kalau suratnya itu aja, tahu-tahu udah ruku, loh kok sudah ruku? Tapi kalau kita kadang-kadang ini, berarti kan kita perlu konsentrasi yang lebih. Ya misalnya baca Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ya. Kalau ini terus kita baca, itu kita nggak kerasa tahu-tahu sudah baca surat, tahu-tahu sudah mau ruku. Kok sudah mau ruku aja, ya kan? Tapi kalau kadang-kadang misalnya Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira atau subhanallah. Nah ini kalau kita kadang-kadang ini, insya Allah untuk lebih konsentrasinya lebih maksimal. Ya, untuk lebih konsen, itu kata ulama hikmahnya. Sama seperti kita baca surat, misalnya sholat qobliyah zuhur, ya kan? Kalau kita bacanya al-kafirun aja, itu tahu seperti tadi. Tapi kadang-kadang al-kafirun, ya kan? Kadang-kadang al-ikhlas dan lain sebagainya. Maka insya Allah Ta'ala untuk semakin berkonsentrasi lebih maksimal. Kemudian yang berikutnya kita bahas sedikit syarah lafaz-lafaz yang ada di dalam sholawat supaya sholat kita semakin bermakna. Yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, artinya itu doa kita kepada Allah. Ya Allah, pujilah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan halayak malaikat mukarrabin atau alias malail a'la, fil malail a'la. Ya, malaikat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abul Aliyah, itu makna sholawat atas Nabi. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, pujilah, angkatlah, muliakanlah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan malaikat muqarrabin. Wa ali Muhammad. Nah, ternyata bersolawat ya selain kepada Nabi, kepada ali Muhammad. Ali itu bisa berbagai macam makna. Ali bisa artinya keluarga, Ali bisa artinya pengikut. Ya, bisa artinya pengikut. Ya, keluarga maksudnya keluarga yang beriman. Kalau Abu Lahab walaupun paman Nabi enggak masuk. Ya, Abu Thalib walaupun paman Nabi tidak termasuk di sini. Nah, ini keluarga yang beriman, keluarga yang beriman. Ya. Sama seperti Allah berfirman ya di dalam Al-Quran kan, an-nar kepada Fir'aun dan bala tentaranya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Neraka jahanam itu dipaparkan, ya, disodorkan kepada Fir'aun, ya, an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan, jadi sepanjang siang, sepanjang malam, jadi 1/24 jam Fir'aun itu sudah merasakan prolog siksa neraka jahanam, Fir'aun dan pengikutnya. Terus nanti di hari kiamat itu Allah perintahkan kepada malaikat, adkhilu ala Fir'aun. Ala Fir'aun. Ala di sini apa? Ya, pengikutnya, bukan cuma keluarganya aja. Ya, bahkan keluarganya ada yang beriman. Siapa? Istrinya, Asia, beriman. Nah, ini maksudnya di sini al itu bisa juga artinya selain keluarga, bisa juga pengikut. Pengikut Fir'aun. Masukkan Fir'aun dan pengikutnya ke dalam siksa yang lebih keras, yaitu siksa neraka jahanam. Ya, sekarang ya sudah berapa ribu tahun itu Fir'aun semenjak Allah tenggelamkan di Laut Merah, walaupun dia tidak dikuburkan, dimumikan,
itu dia merasakan siksa neraka jahanam. Prolog siksa neraka jahanam wal iyadzubillah. Ya, seperti itu. Kama shallaita ala Ibrahim walal Ibrahim, sebagaimana engkau bersalawat, engkau puji, engkau tinggikan derajat terhadap Nabi Ibrahim dan Ali Ibrahim, ya, keluarga atau pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan anak Nabi Ibrahim itu Ismail dan Ishak serta keturunannya, dan Nabi Muhammad SAW itu anaknya Ismail alaihissalam, anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, saudara beda ibu, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nah, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu dari jalur Nabi Ishak. Ya, memang lebih banyak, jauh lebih banyak nabi-nabi dari jalur Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak itu punya anak Yakub. Nah, dari Nabi Yakub inilah ada Nabi Yusuf, ada Nabi Binyamin, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, innaka hamidun majid. Innaka hamidun, sesungguhnya, ya coba lihat kan kita kan berdialog dengan Allah. Doa itu kan berdialog dengan Allah. Ya Allah, angkatlah derajat Nabi kami Muhammad SAW, pujilah Nabi kami Muhammad SAW, berikut keluarganya dan pengikutnya, sebagaimana engkau telah puji dan angkat derajat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian innaka hamidun majid, karena sesungguhnya engkau ya Allah hamidun majid. Hamidun artinya yang maha terpuji. Hanya engkau yang berhak dipuji dengan seutuhnya. Ya, dengan seutuhnya. Adapun yang selain engkau dipuji karena engkau. Ya kan, terpujinya karena engkau. Hanya Allah yang maha terpuji dari asalnya. Ya kan? Dari asalnya. Jadi pada zatnya Allah SWT itu sendiri maha terpuji. Ya, maha terpuji. Makanya Allah sangat membenci seorang hamba yang senang dipuji, yang mencari untuk dipuji. Nah, itu hal yang tercela. Bahkan Nabi Muhammad SAW menegur sahabatnya yang memuji-mujinya. Ya, Rasulullah SAW. Padahal pujian yang benar, apalagi pujian yang ngada-ngada. Ya kan? Ada sahabat yang memuji, ya Rasulullah, anta khairuna wa anta afdaluna wa ibnu abdalina. Ya Rasulullah, engkau itu adalah pemimpin kami. Benar enggak? Benar lah. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang manusia yang terbaik. Benar enggak? Betul. Ya, Rasulullah katakan, qulu, ya, ka qauli ba'dikum. Ya, la tutruni kama atratil yahud Isa bin Maryam. Ya, kata Nabi, ucapkanlah yang jangan seperti ini. Ya, jangan yang puji-pujian seperti ini. Ya, ini ana abdul qulu, ucapkanlah sebagaimana yang kalian ucapkan itu. Apa yang kita ucapkan? Kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qulu, katakan saja, ini abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah. Udah itu aja. Nah, itu. Coba, padahal sahabat salah enggak? Enggak salah. Tidak salah mengucapkan engkau pemimpin kami. Benar. Engkau manusia yang terbaik. Benar. Di antara kami semuanya. Di antara umat manusia semuanya. Padahal coba bayangkan. Yang benar-benar aja Nabi nggak suka. Ya, cukup seperti syahadatin. Abduhu wa rasuluh. Itu kata Nabi. Janganlah kalian berlebih-lebihan mengangkat derajatku sampai kebablasan. Seperti orang Yahudi dan Nasara, ya kan, mengangkat derajat Nabi Isa lebih dari semestinya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Bahkan Nabi itu pernah saking dermawannya,
ada istilah Nabi itu memberi, berderma, bersedekah, itulah syal fakir, tidak takut miskin. Ya kan? Oh, kita takut miskin. Ya, ada nggak kita pernah ngasih separuh harta kita? Nggak, 10% aja. Wah, pasti kepikirannya berhari-hari. Iya kan? Nabi Muhammad jangankan cuman 50%. Kadang-kadang Rasulullah kasih semuanya. Ya, bahkan Rasulullah kadang-kadang rela berhutang untuk sahabatnya, untuk sahabat yang membutuhkan. Jadi coba lihat Rasulullah SAW itu dalam riwayat yakhsal yu'til ghanam bainal jabalain. Kambing Nabi kasih itu antara dua gunung, satu lembah Nabi kasih semuanya. Nabi kan dapat harta rampasan perang kan, namanya ghanimah, itu berhak, Nabi itu berhak dapat 1/5. Kata Nabi, wa mali minallah idal khumus wal khumus mardudun ilaikum. Aku tidak dikasih Allah kecuali 1/5. Dan kalian lihat sendiri, 1/5 kan kembali lagi kepada kalian. Ada Nabi kasih. Jadi kan kalau ada ngasih orang, pernah dikasih, ada orang dikasih 100 onta, ada 100 onta, ada 50 onta. Itu kan banyak. Ya, onta kan zaman dulu seperti sekarang kendaraan ya, mobil apa itu. Ada nggak orang pemimpin satu ngasih rakyatnya zaman sekarang, satu orang dikasih 100 mobil? Ya Rasulullah, karena itu biasa, sering kali Rasulullah SAW. Ya, sering kali seperti itu Rasulullah SAW. Nah, saking seringnya Rasulullah SAW memberi, itu kan pastilah dipuji-puji Rasulullah SAW. Wah, ini baik dan lain sebagainya. Kata Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah ingatkan? Innama anal qasim wallahu wal mu'ti. Kalian harus paham dan sadar, aku itu cuman pendistribusi, cuman tukang bagi-bagi. Yang ngasih siapa? Allah. Ya, sama seperti kita ada uang, kita suruh anak kita bagi-bagi, ya kan? Ini kasih si ini, yang itu apa namanya? Ada bantu apa namanya, orang yang minta-minta, kasih 10, itu kasih 10.000, itu kasih 10.000. Yang punya uang siapa? Kita kan? Atau kita ada uang, kita beli buah, kemudian buahnya kita suruh anak kita bagi-bagi tetangga. Anak ini kan, anak kita kan cuman tukang bagi-bagi kan. Nah, yang kita yang kasih. Nah, ini kata Nabi, innamal qasim, aku cuman tukang bagi-bagi. Padahal itu haknya Rasulullah loh. Rasulullah mau jual, Rasulullah mau makan, itu hak Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap sandarkan, hakikatnya yang memberi itu cuma Allah. Berarti apa? Berarti cuma Allah yang berhak untuk dipuji. Nggak usah puji aku macam-macam. Cukup katakan Muhammad abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Coba lihat Nabi Muhammad SAW, padahal manusia yang paling terpuji, tapi nggak senang dipuji-puji. Ya kan? Tidak senang dipuji-puji. Nah ini kenapa? Karena hanya Allah yang berhak dipuji dengan seutuhnya. Seluruh pujian yang sampai kepada Nabi Muhammad, seluruh pujian yang sampai kepada seluruh makhluknya, itu sumbernya dari Allah. Allah yang mengangkat derajat seorang hamba sehingga seorang hamba layak untuk dipuji. Nah, seperti itu. Nah, ini makna daripada Allah itu Hamid. Allah itu Hamid. Allah itu maha terpuji, karena seluruh pujian itu sumbernya datangnya dari Allah SWT. Yang paling berhak, yang berhak mendapatkan segenap pujian itu cuma Allah SWT. Majid. Majid itu artinya keagungan, kemuliaan, kesempurnaan. Ya. Jadi innaka hamidum majid, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan. Itu. Kemudian wabarik ala Muhammad, artinya berkahilah, terus menerus tambahkan keberkahan, ya, kebaikan, ya, di dunia maupun di akhirat terhadap Nabi Muhammad SAW dan keluarga atau pengikut Nabi Muhammad SAW. Innaka hamidum majid. Ya. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, tadi sudah kita kasih isyarat bahwasanya sebagian ulama mewajibkan sholawat atas Nabi di tasyahud akhir. Ya,
sebagian ulama. Kalau di tasyahud awal nggak ada ulama yang mewajibkan sholawat di tasyahud awal. Yang ada sunnah atau tidak sunnah. Itu. Karena kebanyakan ulama mengatakan kalau di tasyahud awal nggak usah baca sholawat. Ya, sebagai ulama mengatakan tetap disunahkan. Ini beda ya hukumnya. Kenapa? Karena duduk tasyahud aja hukumnya sunnah. Ya, duduk tasyahud aja hukumnya sunnah. Pernah kita sebutkan kalau nggak salah di bab sujud sahwi ya. Sudah lewat kan itu. Kalau orang sujud sahwi, misalnya duduk duduk tasyahud, dia lupa langsung berdiri. Ya, langsung berdiri itu cukup diganti dengan sujud sahwi. Nah, kalau tasyahud akhir itu ulama sepakat dia itu wajib. Tasyahud duduk tasyahud akhir itu sepakat wajib. Ya, sepakat wajib. Nah, cuman bacaannya ini termasuk sholawat. Apakah sholawat itu Allah wajibkan atau tidak? Nah, ini ulama bersih paham. Sebagian ulama di antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan wajib karena di sini ada perintah. Allah memerintahkan, Nabi Muhammad SAW memerintahkan. Nah, hukum asalnya perintah itu adalah wajib. Ya, hukum asalnya perintah itu adalah wajib. Walaupun sebagian ulama mengatakan tetap sunnah. Ya, seperti kalau Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan wajib mengucapkan sholawat di tasyahud akhir. Adapun Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan sholawat atas Nabi di tasyahud akhir itu hukumnya sunnah. Ya. Kemudian, tapi yang jelas karena minimal sebagai bentuk kehati-hatian seorang muslim atau muslimah hendaklah membaca sholawat. Ya, karena di situ ada perintah. Ya, terlepas dari apakah perintahnya itu wajib atau perintahnya itu sunnah, minimal sebagai kehati-hatian kita. Ya, kemudian yang jelas ada tambahan pahala kan? Ya, terlepas kita yakini itu wajib atau itu sunnah, yang jelas ada tambahan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin materi sampai di sini dulu karena yang berikutnya itu tentang pembahasan yang lain. Doa-doa yang dianjurkan setelah membaca tasyahud. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ada selawat, kenapa dikatakan selawat Ibrahimiyah? Ya, pertanyaannya kenapa dikatakan ada salawat Ibrahimiyah? Karena tadi seperti tadi kita lihat, karena ada penyebutan Nabi Ibrahim di situ. Ya, makanya ditambahkan Ibrahimiyah. Jadi kan kita ketika membaca itu salawat Ibrahimiyah itu salawat versi lengkap. Salawat versi lengkap. Karena sholawat itu minimal mengucapkan Allahumma sholli alaih, itu minimal. Iya. Lebih lengkap lagi Allahumma sholli wa sallim alaih, ada sholawat, ada salamnya. Nah, lebih lengkap lagi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, itu lebih lengkap lagi. Ya, itu lebih lengkap lagi. Kenapa dikatakan Ibrahimiyah? Karena di situ ada penyebutan Nabi Ibrahim. Penyebutan Nabi Ibrahim. Jadi kita bersolawat ya kepada Allah, semoga Allah memuliakan, menyanjung Nabi Muhammad SAW dan sekaligus Nabi Ibrahim. Nah, ini sebagai salah satu dalil bahwasanya Nabi yang paling mulia itu Nabi kita Muhammad, kemudian setelahnya Nabi Ibrahim. Ya, ini kan tidak disebutkan Nabi yang lain, ya kan? Nabi Ibrahim. Tapi semestinya kan yang diselawatkan itu bukan cuma Nabi Ibrahim, tapi anak keturunan Nabi Ibrahim, dan Rasulullah dapat double lagi. Kan Rasulullah Nabi Muhammad itu kan keturunan Nabi Ibrahim juga. Ya kan? Ya Allah, ucapkanlah, pujilah Nabi kami Muhammad dan pengikutnya. Ya kan? Kemudian keluarganya. Demikian juga sebagaimana engkau telah sanjung dan puji dan engkau muliakan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Muhammad itu kan bagian keluarganya, cucu cicit gitu kan. Kan Nabi muncul, Nabi Muhammad SAW. Berarti itulah kata ulama, Nabi Muhammad SAW dapat berlipat-lipat sholawat.
Jadi kan salawat kepada, semoga Allah mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, kepada dirinya, kemudian kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Keluarga itu anak, cucu, cicit, terus apa lagi di bawah cicit? Cucun, ya kan? Sampai ke Nabi Muhammad SAW dapat bagiannya. Sini maka itu dikatakan salawat Ibrahimiyah, karena di situ ada penyebutan nama Nabi Ibrahim, dan itu salawat versi yang paling lengkap. Jadi salawat itu ada yang sepenggal boleh semuanya, karena Allah menyebutkan secara mutlak. Tapi kalau mau versi lengkap itu yang paling bagus. Makanya ulama membolehkan, cukup kan ada doa zikir pagi petang itu kan mengucapkan salawat 10 kali. Nah itu kalau kita lihat keterangan banyak di dalam kitab-kitab yang menyebutkan salawat kan cuman Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, ya kan? Allahumma sholli, kan ringkas. Tapi kalau mau versi lengkap silakan, lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi seperti itu. Jelas ya? Ya. Ya, waalaikumsalam. Ada bacaan surah yang seperti itu ada dua versi. Yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ada yang versi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mana di antara dua bacaan tadi yang berbeda? Yang satu tidak pakai Sayyidina, Ya. yang satu pakai Sayyidina. Mana yang merupakan wakil Allah? Ya. Ya. Jadi kalau yang di dalam sholat cukup Allahumma sholli ala Muhammad di dalam sholat. Ya, yang nggak usah ditambah-tambahin, tidak usah dikurangin. Ya, karena apa? Karena hadisnya atau wahyunya dari malaikat Jibril kepada Rasulullah seperti ini. Makanya dalam riwayat tadi disebutkan riwayat Tabrani, fasakata hatta ja'ahul wahyu. Rasulullah SAW ketika ditanya sahabat, itu bagaimana cara berselawat kepadamu? Rasulullah diam sampai datang wahyu. Ya, dari Allah, malaikat Jibril ke Rasulullah SAW. Kemudian gini loh caranya, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah di situ tidak ada keterangan tambahan Sayyidina. Sayyidina itu artinya apa? Penghulu atau pemimpin. Ya, penghulu atau pemimpin kami. Nah, tapi kalau di luar sholat, ya nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa ditambahkan Sayyidina. Nabi Rasulullah pernah bersabda, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah penghulu atau pemimpin anak keturunan Bani Adam. Bani Adam itu kan kita semua, manusia kan. Bani Adam itu artinya anak keturunan Nabi Adam. Jadi Rasulullah SAW penghulu atau pemimpin manusia, walaupun beliau adalah Nabi yang terakhir. Ya, artinya pemimpin bapak-bapaknya, pemimpin Nabi Ibrahim, pemimpin Nabi Ismail, walaupun dia cucu, pemimpin Nabi Nuh, pemimpin Nabi, seluruh Nabi, bahkan Nabi Adam sekalipun. Ya, jadi walaupun Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, tapi yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa namanya? Seperti itu yang disebutkan oleh ulama. Jadi kalau dari dalam sholat itu kan ibadah yang sudah ada aturannya. Ucapannya bagaimana? Ya ucapkan apa yang telah diajarkan Nabi. Ya, nggak usah ditambah-tambah. Walaupun kita harus yakini Nabi Muhammad itu memang betul Sayyidina, saya pemimpin kita, penghulu kita. Tapi urusannya di dalam sholat, ya udah ikutin aja apa yang telah Nabi ajarkan kepada sahabatnya. Udah seperti itu. Itu lebih aman dan lebih selamat. Ya, jelas ya. Ya. Ada lagi? Ya. Tadi kan disebutkan kalau kita bersalawat kepada Nabi, Allah bersalawat kepada kita. Ya. Maksudnya apa? Nah, Allah berselawat untuk kita, ya. Allah SWT bersalawat untuk kita. Allah puji kita, ya. Allah angkat derajat kita di halangan malaikat muqarrabin. Ya, sama seperti sama seperti ketika kita datang ke masjid, ya kan? Kita datang ke masjid, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasuna fi bainahum illa nazarat aymus sakinah wa
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu biman indah. Ini poinnya. Jadi tidaklah seorang datang ke masjid, ya, kemudian berkumpul di masjid, mengkaji bersama ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, maka Allah akan anugerahkan 4. Yang pertama, ya, datang nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, kedamaian. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat kasih sayangnya. Yang ketiga, Allah naungi dengan malaikat-malaikatnya. Nah, yang keempat ini, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah SWT sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat muqarrabin. Ini artinya sholawat. Jadi spesial tidak? Spesial. Allah sebut si fulan di hadapan malaikat. Bagaimana? Ya Allah yang tahu seperti itu. Ya kan, kita nggak tahu seperti apa bentuknya Allah sebut. Ini spesial loh. Nama kita bolak-balik disebut Pak Jokowi. Wah, bangga nggak? Iya kan? Wah, dengar orang di kampung kita, wah itu teman saya itu, pasti dia orangnya. Jangan, bukan cuma kita yang bangga, teman-teman kita dulu. Itu teman saya dulu, teman sekelas itu. Sama-sama dulu curi mangga. Ya kan? Jangankan kita bangga, kawan-kawan kita pun ikut bangga. Ya kan? Nah, ini Allah, ya kan? Allah itu apa namanya? Kalau raja di raja misalnya, raja yang hakiki itu Allah SWT. Penguasa dan pemimpin yang hakiki itu Allah SWT. As-Sayyidullah. Jadi ketika Rasulullah SAW ada sahabat mengatakan, ya Rasul, anta sayyiduna, engkau pemimpin kami, engkau penghulu kami. Rasul katakan, As-Sayyidullah, pemimpin yang sebenarnya Allah, penguasa yang sebenarnya Allah, penghulu yang sebenarnya Allah SWT. Ya, nah ini Allah SWT itu Al-Malik, yang raja sesungguhnya, terus memuji-muji kita karena kita nggak kedengaran aja. Ya, kalau kita kedengaran, wah, luar biasa itu dahsyatnya anugerah Allah SWT. Itu artinya Allah berselawat kepada kita 10 kali. Allah puji kita 10 kali di hadapan malaikat. Spesial nggak? Spesial. Nah, ya karena kita yang spesial bagi kita itu kalau dapat rezeki, nah itu yang spesial. Nah, kalau mau berselawat nggak apa-apa deh. Yang penting kita dapat rezeki lancar. Itu yang menurut kita. Padahal ini yang paling spesial. Makanya nanti di akhirat itu nikmat yang paling spesial itu kata ulama itu mendengar Allah secara langsung berkalam atau melihat Allah SWT. Dua ini poin ini. Kita kan dapat ada istana, ada makan, ada minum, macam-macam. Ya kan? Kata ulama, yang paling spesial ketika Allah memunculkan dirinya. Ya, Allah pertama Allah ucapkan salam. Salam min Rabbir Rahim. Ya, Allah ucapkan salam. Nah, mendengar Allah berkalam secara langsung dan melihat wajah Allah, ini nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun juga. Ya, kenapa? Karena ketika itu sudah namanya itu di depan mata kepala. Kalau sekarang kan masih ngawang-ngawang aja, gimana sih makanan di sorga, gimana sih istana di sorga, gimana sih bidadari di sorga. Cuman membayangkan itu pun nggak nyampe, kata Nabi. Membayangkan aja nggak sanggup, ya kan? Nah, itu semuanya sirna, itu semuanya kalah dengan apa? Mendengar Allah berkalam secara langsung atau melihat wajah Allah SWT. Nah, ini kenapa Nabi sebutkan tadi ke anugerah ini yang anugerah yang tertinggi, artinya pujian yang spesial dari Allah SWT. Ya, bisa nanti semakin ainul apa namanya? Betul-betul dilihat dengan mata kepala. Itu bukan cuman keyakinan di dalam hati, enggak, ini dilihat dengan mata kepala. Nah, ini sangat-sangat spesial. Itu anugerah yang Allah berikan bagi seorang hamba ketika bersolawat atas Nabi. Jelas? Ada lagi? Ya. Bagaimana dengan salawat yang sangat terkenal, salawat Badriyah dan salawat asghir? Apa itu termasuk yang boleh kita amalkan? Sebaiknya salawat yang
Sahih saja Pak, sahih saja yang datang dari Rasulullah SAW. Kita nggak tahu siapa yang membuat salawat tadi, yang salawat asgil segala ini, yang versinya kalau sekelasnya Abi Bashir, sahabat Nabi saja, itu perlu bertanya kepada Nabi. Ibnu Mas'ud misalnya, salawat yang paling sahih itu sudah lewat bagi kita, itu salawat yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, salawat Ibnu Mas'ud namanya. Ini salawat yang paling sahih, salawat ulama sepakat. Ini seluruh ulama 4 mazhab. Ya, mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ini sepakat ada salawat yang paling sahih. Salawat namanya Bukhari yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Ya. Itu bertanya kepada ya Rasulullah, qad alimna, ya, kaifa nusallim alaik, ya Rasulullah kami sudah paham bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu, ajarkan kepada kami bagaimana mengucapkan salawat kepadamu. Ini Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, yang ikut perang Badar, kemudian penulis wahyu, kemudian salah satu penghafal Al-Quran. Jadi ada sahabat Nabi itu bisa dihitung jari yang hafal Al-Quran di zaman Nabi. Ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 6. Ini salah satu yang disebutkan itu Ibnu Mas'ud. Ya, sebagai ulama ada yang mengatakan enggak, sahabat Ibnu Mas'ud itu hafal setelah Rasulullah SAW meninggal. Ya, setelah Rasulullah SAW meninggal, beliau menyempurnakan bacaan hafalannya itu lewat seorang sahabat yang lain namanya Jariyah bin Al-Mujammi. Nah, di sini sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, ya wahai Rasulullah, sama tadi sahabat Abu Bashir juga, Sa'ad bin Bashir juga, Bashir bin Sa'ad, ya Rasulullah kami ajarkan kepada kami bagaimana bersalawat atasmu. Coba lihat, ini sahabat-sahabat yang spesial loh. Ini kan walinya para wali. Sahabat itu kan walinya para wali. Itu pun harus bertanya kepada Nabi. Ya, Nabi nggak bilang, ente ini gimana nih Ibnu Mas'ud? Ente kan wali, buat dong sendiri-sendiri. Ya, masa Habib itu aja bisa buat, ente nggak bisa buat? Ya kan? Itu kiai itu bisa buat, ente nggak bisa buat? Buat sendiri-sendiri? Enggak. Nabi pun diam. Tadi kan Nabi diam, gimana ya? Datang malaikat Jibril baru, oh ya, ini malaikat Jibril yang kasih tahu. Coba. Coba lihat, artinya kalau sekiranya Nabi Muhammad nunggu diam, datang malaikat Jibril kasih tahu, berarti apa? Berarti kita nggak boleh mengada-ngada, itu maksudnya. Nggak usah pakai versi ini, udah ikutin aja. Ini tadi, ya, apa yang tadi at-tahiyatu lillahi wa salawat ut-thayyibat assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi assalamu alayna wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu rasulullah. Kemudian tadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Nah, itu yang paling afdol, yang paling bagus. Ikutin aja apa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Kata sahabat, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutin aja, jangan buat versi-versi gitu. Ya kan? Apalagi versinya semakin nggak jelas gitu. Nggak ada keterangannya, ada kitab-kitab hadis. Ya kan pegangan kita kan Al-Quran dan hadis. Nah, ada tidak sumbernya dari Al-Quran kah atau dari hadis? Seperti itu. Itu yang lebih selamat. Jelas, Pak. Ada lagi? Ya, Pak. Di Jumat itu dianjurkan banyak bersalawat. Ya. Apakah dalam salawat itu juga dilakukan salam? Nggak apa-apa, lebih bagus. Lebih bagus. Misalnya, makanya Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad itu minimal. Itu lebih bagus. Salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, karena ada salam yang paling ringkas. Ya. Iya, Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ali Muhammad. Ya, minimal itu. Kalau mau versi yang lengkap lebih bagus lagi gitu. Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Semakin lengkap, semakin bagus. Ya. Iya, iya. Salawat dan salam. Salawat dan salam. Ada lagi? Ibu-ibu barangkali? Iya, Pak. Ya. Di dalam buku-buku doa juga yang kita menemukan salawat misalnya salawat ruh
sholawat tarim itu apa benar asli atau buatan manusia atau ustaz yang buat? Ya. Bagaimana cara jika kita melihat ini sholawatnya ini benar? Ya, ciri-cirinya ada kitab-kitab yang bertanggung jawab. Kitab-kitab yang bertanggung jawab itu seperti misalnya kitab Bulughul Maram. Ini kitab ditulis oleh Imam Al-Habib Ibn Hajar, salah satu pembesar ulama mazhab Syafi'i. Nah, itu biasanya, bukan biasanya, seluruhnya dia tanggung jawabnya apa? Dia kasih lihat hadis ini diriwayatkan Bukhari, hadis ini dalam Muslim. Nah ini, jadi kalau nggak ada keterangannya ini hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat ini atau Abu Daud, minimal dia menyandarkan kepada ini ada kitab hadisnya loh. Karena ini adalah ibadah. Ibadah itu bagaimana kita patokannya mengikuti saja. Nah, enggak mengarang-arang. Nah, ini kalau ada keterangan sumbernya, ini seperti tadi. Ini hadis Bukhari, nomor hadis 1377. Nah, maksudnya apa? Oh, kita cek, kita bisa beli Sahih Bukhari. Kita cek, oh benar enggak nomor hadis 1000? Oh, benar ada. Kan tenang kita. Oh ini Muslim hadis, kalau Imam Muslim mengeluarkan di hadis nomor 588. Kita bisa, nggak sekarang, apalagi sekarang nggak usah beli, bisa download, bisa seluruh kitab bisa di download. Ya kalau dulu kan harus beli, sekarang bisa di download. 2 menit ada namanya kitab 9. Di situ sekali 2 menit aja sudah bisa kita download Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai 6. Kemudian ada Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Malik, Musnad Imam Syafi'i 9. Sudah dalam waktu 2 menit. Nah, ketika kita lihat ada hadisnya, Bukhari, ini berarti bertanggung jawab ini. Bertanggung jawab. Imam Al-Habib bin Hajar ini ulama abad ke-9, berarti ini bertanggung jawab. Ya, misalnya lagi Imam Nawawi misalnya, Imam Nawawi itu lebih senior lagi, lebih dahulu lagi, dia ulama abad ke-7 Hijriah. Awal-awal. Nah, ini ada semuanya dia sebutkan. Ini Bukhari nomor sekian, Bukhari nomor sekian, Tirmizi nomor sekian. Kita tenang, kaum muslimin tenang. Kita tinggal lihat ya, benar enggak? Jangan-jangan Imam Nawawi salah. Dia tanggung jawab, dia kasih lihat hadisnya. Nah, itu patokannya. Jadi kalau kita lihat di kitab manapun, mana kita lihat hadisnya mana, ya kan? Karena ini salawat dan lain sebagainya, sholat, zakat, puasa, haji itu adalah ibadah. Ibadah harus ada sandarannya. Di Al-Qur'annya mana, hadisnya mana, kita lihat. Nah ini kalau nggak ada, ya hati-hati jangan sampai kita ikut juga menjadi salah gitu. Biarkan aja yang salah sudah salah, tapi kita jangan ikut-ikut salah gitu. Ya, jadi kitab yang bertanggung jawab itu kitab yang menyandarkan narasumbernya kemana, ya kan? Ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini. Nah, ini tadi yang kita sampaikan, misalnya yang kita sampaikan hadis Abi Mas'ud tadi, itu kan nomor hadis 405 Sahih Muslim. Ibnu Huzaimah kan ada tambahannya, itu jilid pertama halaman 351. Ada gitu. Nah, ini kalau seperti itu kita tenang. Kita bisa buktikan, ya kalau tidak ada, ya itu kita perlu hati-hati. Ya, jangan sampai ini versi orang buat-buat sendiri. Nah, ini untuk kita berhati-hati. Ibadah, zikir, sholawat itu semuanya ibadah. Ibadah harus ada landasannya. Kata Nabi, man amila amalan laisa alai amruna farad. Barang siapa yang beramal ibadah tidak ada landasannya dari kami, maka amalannya tertolak. Nah, ini sholawat dan zikir-zikir itu adalah amal ibadah yang harus ada landasannya dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh ulama-ulama terpercaya. Apakah Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Syafi'i, itu semuanya alhamdulillah itu terjaga. Ya, ini tidak kita jumpai dalam semua agama, ya kan? Semua agama cuman kira-kira aja, ya makanya banyak versinya. Tapi kitab Sahih Tirmizi, Sahih Bukhari dari kutub utara sampai kutub selatan satu versi, ya kan?
dan seterusnya. Ini kemuliaan Allah SWT, keistimewaan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW ini terjaga. Al-Qur'annya terjaga, hadisnya terjaga. Alhamdulillah. Ya, ini kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur. Semuanya itu dalam beribadah ada landasannya. Ada landasannya, tidak karang-karang. Nah, seperti itu. Jelas, Pak? Iya, Pak. Ada bacaan sholawat. Iya. Kemudian yang lainnya. Iya. Apa bedanya dengan baca sholawat dari Mas'ud dan sholawat dari akhirnya tadi? Iya. Iya. Apa bedanya? Apa? Iya. Tadi sama seperti yang kita sebutkan. Faedah kenapa ada macam-macam? Ya, ada macam-macam. Tasyahud ada macam-macam bacaan. Kemudian sholawat ada macam-macam bacaan. Kemudian doa istiftah, ya kan? Ada macam-macam bacaan. Itu apa faedahnya? Ya, hikmahnya tadi bahwasanya untuk memberikan kemudahan. Ya, kemudahan kepada kaum muslimin, mana yang dia hafal saja minimal. Ya, kita baca ini. Nah, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, untuk semakin konsentrasi. Kalau kita bisa hafal, kadang baca ini, minimal 2 deh. Kadang baca ini, supaya kita konsentrasi. Kenapa? Karena kata ulama, kalau kita bacanya satu gaya saja tadi, kita nggak perlu mikir lagi. Tiba-tiba apa istilahnya dalam bahasa Indonesianya? Otomatis keceplosan di luar kepala. Itu di luar kepala. Jadi dia nggak mikir lagi. Tahu-tahu, loh, kok sudah ruku gitu kan? Nah, tapi kalau kita sadarkan, kita baca ini, nanti kita mau baca apa ya? Baca ini aja deh. Itu kita harus tarkiz. Dalam bahasa Arab, tarkiz itu harus mulai konsentrasi, harus pakai kepala lagi, jangan lagi di luar kepala gitu. Nah, itu idealnya. Kalau kita pakai tarkiz, berarti semakin sempurnalah kekhusyuan kita di dalam sholat. Itu maksudnya. Semakin menyempurnakan kekhusyuan kita di dalam sholat, dibandingkan kita baca dengan satu gaya saja. Tahu-tahu kok sudah lewat ini. Tadi ngapain kita? Ya kan? Walaupun kadang-kadang mikirnya macam-macam, tapi kok karena seperti sudah settingannya seperti itu gitu, seperti robot jadinya. Gitu. Itu hikmahnya. Kenapa kalau baca surat gonta-ganti? Ya, jangan mentang-mentang ngefans sama Al-Falaq dengan An-Nas, bacaannya Al-Falaq An-Nas terus. Mentang-mentang ngefans sama Al-Kafirun terus, nggak dirubah-rubah. Bacanya lah kadang-kadang ini, supaya apa? Tarkiz itu untuk lebih fokus, jangan cuma sekedar di lisan, di luar kepala istilahnya, di luar kepala. Gitu. Ada lagi? Cukup ya? Ya, betul. Yang mana? Misalnya contohnya ya, pokoknya intinya sholawat itu adalah ibadah, ya kan? Maka ibadah itu seyogyanya, semestinya ada tuntunannya, ya kan? Ibadah ada tuntunannya dari yang membuat syariat. Yang membuat syariat itu Allah, ya, Rasulnya yang menyampaikan. Yang berhak membuat syariat itu Allah. Yang berhak membuat aturan-aturan dalam ibadah itu Allah. Kemudian Rasulnya cuman menyampaikan. Jadi Rasulullah itu cuman menyampai, bukan yang membuat. Ya, makanya tadi seperti Nabi ketika ditanya bagaimana bersolawat, Nabi nggak langsung jawab, diam dulu sampai nunggu
wahyu. Ya, nah ini kok bisa ada orang buat, berarti seolah-olah apa? Dia juga dapat wahyu. Iya kan? Gimana caranya? Oh berarti iya, itu versi Nabi Muhammad. Saya juga pernah mimpi dapat ini, datang malaikat Jibril kepada saya buat. Ah itu pasti setan. Iya, kenapa? Karena Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam. Allah berfirman di akhir hayat Nabi Muhammad SAW, hari ini aku sempurnakan agama kalian. Berarti apa? Ibadah syariat itu sudah sempurna. Ya kan? Loh, kok datang lagi orang? Kalau gitu masing-masing orang boleh bermimpi. Ya kan? Saya mimpi, makanya banyak aliran akhirnya tarekat ini, tarekat kita satu, tarekat Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Ya kan? Kok akhirnya banyak sekali tarekat ini buat salawat sendiri, tarekat ini buat salawat sendiri, tarekat ini, ya kan? Akhirnya agama jadi berpecah-pecah, tidak mau kembali lagi kepada persatuan terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Seperti itu. Ya, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Oh iya ya, mangga Bu. Pertanyaannya? Amalannya prakteknya yang kaitannya dengan bahwa sholat itu doa mensucikan diri. Jadi dapat dilaksanakan apalagi pada hari Jumat. Jadi untuk biarkan sambil mengerjakan sesuatu sambil senantiasa bersolawat, karena di dalam kata asal itu Allah memerintahkan bersolawat. Jadi kita umat Nabi Muhammad tidak semakin bersolawat dalam kerangka menunjukkan bahwa secara lisan bahwa kita mencintai ini adalah Allah yang sudah dulu amalan dipakai. Belum, kurang paham saya. Apa maksud pertanyaannya apa Bu? Prakteknya amalan itu seperti itu bahwa bersolawat itu doa dalam rangka mencintai Allah dan Rasulnya, melindungi orang lain. Tapi praktek itu di orang mata dia tangan mata kita sedang mengerjakan sesuatu. Oh, mungkin jadi pertanyaannya, boleh tidak bersolawat sambil mungkin beraktivitas gitu ya? Ah ya, paham saya. Ya, boleh saja, tidak ada masalah. Walaupun mungkin idealnya mungkin kita dalam keadaan tertentu, dalam keadaan bersimpu di dalam musola kita dan lain sebagainya. Walaupun ulama menyebutkan boleh berdoa kepada Allah SWT dalam semua aktivitas. Allah SWT berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, ini Allah sebutkan qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. Silakan. Ya, artinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang paling mulia kan kita baca Quran, itu boleh sambil berdiri, sambil berbaring, sambil duduk, tidak ada masalah.
ya. Cuman jangan sambil buang hajat sama lagi berhubungan suami istri, itu aja kata ulama, dua hal ini ya. Ketika buang hajat, ketika sedang berhubungan suami istri, ada aktivitas apapun silakan ya, aktivitas apapun silakan seperti itu. Jelas ya Bu ya? Mantap, jazakallahu. Ya, baik, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.